Dalam beberapa waktu terakhir, nama timnas Indonesia makin sering terdengar di tengah-tengah percakapan sepak bola internasional. Bukan cuma karena performa di lapangan yang mulai stabil, tapi juga karena makin banyak negara kuat yang tertarik untuk mengajak Garuda beruji coba. Sebut saja Argentina yang datang di 2023, lalu menyusul ketertarikan dari tim-tim besar macam Belanda, Rusia, hingga Uruguay. Fenomena ini tentu bukan hal biasa, apalagi mengingat status Indonesia yang masih dalam tahap membangun kekuatan di level Asia. Menariknya, situasi ini mulai memunculkan reaksi dari negara-negara tetangga, khususnya di ASEAN. Media Vietnam misalnya, mulai mempertanyakan kenapa Indonesia yang justru paling sering mendapat panggung, padahal secara gelar dan pencapaian regional, mereka merasa tak kalah saing. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Indonesia sekarang terlihat begitu memukau di mata dunia sepak bola? Hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam dunia sepak bola berjalan cukup baik. Tapi seperti halnya dalam kompetisi manapun, keinginan untuk menjadi yang terbaik tak bisa dihindari. Di balik senyum diplomatis dan ucapan saling menghargai, tetap ada aroma persaingan yang cukup tajam. Dalam konteks ini, dua negara yang paling sering terlihat usil terhadap Indonesia adalah Malaysia dan Vietnam. Malaysia kerap melempar sindiran klasik soal Indonesia yang belum pernah sekalipun meraih gelar juara Piala AFF. Namun di tengah berbagai ejekan itu, Indonesia tak lantas terpancing. Tim Garuda memilih fokus membenahi diri. Mereka sadar gelar AFF memang belum pernah digenggam, tapi bukan berarti tak ada progres. Langkah konkret pun diambil. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemain keturunan untuk memperkuat skuad. Dan pelan tapi pasti, hasilnya mulai terlihat. Tanpa banyak bicara, Indonesia sudah melangkah lebih jauh dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebuah pencapaian yang hingga kini belum bisa dirasakan oleh Malaysia. Langkah Indonesia dalam membangun tim memang tidak main-main. Kehadiran pemain-pemain keturunan terbukti memberi dampak besar pada peningkatan kualitas permainan. Tak hanya itu, pendekatan serius di PSSI, termasuk di bawah kepemimpinan Erick Thohir, membuat struktur pengelolaan timnas terlihat jauh lebih profesional. Imbasnya, timnas Indonesia kini bukan hanya tampil kompetitif di level regional, tapi mulai mencuri perhatian di level Asia bahkan dunia. Undangan untuk menggelar laga uji coba dari tim-tim skuad seperti Belanda, Uruguay, dan Rusia menjadi bukti konkret bahwa Garuda kini diperhitungkan. Indonesia dilirik tim besar dunia. ASEAN gerah. Masuknya Indonesia ke dalam radar negara-negara kuat dunia bukanlah suatu kebetulan. Dimulai dari keberhasilan mendatangkan Argentina pada pertengahan 2023, langkah itu menjadi titik balik penting dalam membentuk citra baru timnas Garuda di mata internasional. Argentina, juara dunia 2022, bukan tim sembarangan. Keputusan mereka untuk bertanding di Jakarta saat itu sempat membuat dunia bertanya-tanya. Mengapa Argentina mau main lawan Indonesia, yang bahkan ranking FIFA-nya masih jauh di bawah? Jawabannya ternyata sederhana tapi kuat. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI itu punya koneksi kuat di dunia sepak bola, terutama lewat hubungannya dengan petinggi AFA, Asosiasi Sepak Bola Argentina, dan legenda Inter Milan seperti Javier Zanetti. Bahkan Ketua AFA, Claudio Tapia, secara terbuka menyatakan bahwa alasan utama mereka datang adalah karena nama Erick Thohir. Dan sejak laga itu, efek dominonya terasa. Indonesia mulai dilirik tim-tim besar lainnya untuk agenda FIFA Matchday. Proposal uji coba terus berdatangan dari Rusia, Belanda, hingga Uruguay. Beberapa sudah menyatakan minat, namun memang belum semuanya cocok secara jadwal. Namun yang jelas, Indonesia kini masuk ke dalam radar eksklusif negara-negara yang biasanya tak melirik ASEAN sama sekali.
Vietnam dan ASEAN lainnya mulai terasa tersisih. Pencapaian Indonesia ini tentu bukan kabar manis untuk semua pihak. Di ASEAN, negara-negara seperti Vietnam mulai menunjukkan rasa tidak nyaman. Media-media mereka secara konsisten menyoroti kenapa Indonesia yang justru selalu mendapat sorotan, bukan mereka. Padahal, Vietnam baru saja juara AFF. Reaksi itu terlihat jelas saat Indonesia mendapat tawaran uji coba dari Uruguay dan Belanda. Beberapa media Vietnam menyindir bahwa Indonesia hanyalah media darling, bukan tim terbaik secara prestasi. Mereka bahkan meremehkan antusiasme publik sepak bola Indonesia terhadap laga melawan China, yang tiketnya terjual habis dalam beberapa jam. Tapi data bicara lain. Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang masih bertahan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, fanbase merasa dianggap sebagai salah satu yang paling militan dan loyal di Asia. Indonesia memang belum pernah mengangkat trofi Piala AFF dan itu fakta yang tak bisa dibantah. Tapi, sepak bola tidak berhenti di satu turnamen saja. Justru, langkah dan progres yang ditunjukkan Garuda dalam beberapa tahun terakhir adalah cermin keseriusan membangun tim yang kompetitif dan disegani. Bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di panggung Asia bahkan dunia. Sorotan media, undangan uji coba dari negara kuat, antusiasme luar biasa supporter, hingga konsistensi di kualifikasi Piala Dunia, semuanya menjadi bukti bahwa timnas Indonesia sedang menuju arah yang benar. Dan seperti biasa, semakin tinggi kita naik, semakin banyak pula yang merasa tak nyaman. Vietnam, Malaysia, dan beberapa rival di kawasan mungkin akan terus nyinyir. Tapi Indonesia tak perlu tengok ke belakang. Saat yang lain sibuk mengejek, kita justru sibuk menyiapkan masa depan. Karena pada akhirnya, sejarah tak ditulis oleh komentar, tapi oleh hasil nyata di lapangan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.